Uring-uringan. Hari pun terus berlalu. Sejak saat Peli menempeli Freya, Alexo menjadi uring-uringan. Sejak saat itu pula Alexo menyuruh Arya segera melamar adiknya itu. Namun Arya tak bergeming karena bukan hal mudah mendekati adik bosnya itu. Apalagi pekerjaannya tak kunjung selesai, setiap hari harus lembur, tidak ada waktu. Arya, teriak Alexo dan seperti biasa Arya langsung secepat kilat sudah berada di depan bosnya itu. Ya ampun, telingaku, siapa lagi yang membuat bos kesal? Hari-hari kedepannya pasti telingaku akan berdengung lagi. Batin Arya setengah kesal, namun tetap saja menuruti ucapan bosnya itu. Siap bos, ada yang bisa saya bantu? Sopan namun terlihat kesal dalam hati. Kapan kamu akan melamar adikku? Hah? Arya melongo dengan ucapan bosnya. Dia kira itu cuma bercanda. Beberapa hari ini memang bosnya itu menyuruhnya melamar Peli yang dia cintai dalam diam. Sulit hanya untuk berdekatan dengan adik bosnya itu, apalagi pekerjaan yang selalu menjadi halangan setiap kali Arya ingin melancarkan aksinya. Kenapa? Kamu pikir aku bercanda? Jika memang kamu tidak mau, tidak apa, aku bisa mencari pria lain. Di perusahaan ini juga pasti ada banyak pria, tidak kalah tampan darimu yang mau dengan adikku. Jangan bos, spontan Arya berteriak dan langsung menutup mulutnya yang keceplosan. Berani kau berteriak dengan bosmu ini, ha? Menatap tajam Arya yang masih menutup mulutnya. Bos, cicit Arya. Bos, bukannya tidak mau, tapi... Apa? Bos selalu memberikan pekerjaan yang menumpuk, bagaimana saya bisa mendekatinya, bos? Jujur Arya apa adanya. Alasan saja apa hubungannya dengan pekerjaan? Iya banyak, bos. Pekerjaan yang banyak hingga membuatku lembur sampai malam. Bahkan waktu saya habiskan di kantor, apalagi kalau bos moodnya buruk atau senang sekalipun pekerjaanku semakin banyak, karena bos melimpahkan semua padaku. Jadi jangan menyalahkanku bos jika masih belum melamar adik bos. Tanpa sadar, Arya mengeluarkan unek-uneknya di depan bos sekaligus sahabatnya sudah dianggap keluarganya itu. Benar juga siapa yang Arya katakan? Batin Alexo yang dia memikirkan ucapan Arya yang seperti rel itu. Selama ini hanya Arya yang diandalkan dan dipercaya olehnya. Baiklah kalau begitu, ku beri waktu 1 bulan. Mulai hari ini kau akan pulang seperti karyawan pada umumnya. Perintah Alexo tegas dengan nada dingin dan datarnya. Alhamdulillah, akhirnya. Batin Arya senang, namun setelah mendengar kelanjutannya, ucapan Alexo langsung terdiam kaku. Hanya 1 bulan setelah itu tidak ada lagi kesempatan, jadi gunakan sebaik-baiknya. Baik bos, ucap Arya meski ia 1 bulan pasti cukuplah untuk mendekati doi, sekaligus melamar doi. Setelah Arya pergi keluar dari ruangan Alexo, masih saja diam, dia tidak menyentuh pekerjaannya lagi. Moodnya yang buruk membuatnya malas melakukan apapun, namun jika tidak dikerjakan maka akan semakin menumpuk. Dengan terpaksa, Alexo mengerjakannya tentu dengan dumelan yang pelan. Alexo juga meminta bantuan si kembar dengan mengirimkan sebuah pesan. Saat pulang sekolah, si kembar yang sudah bertukar pesan pun harus membantu sang dedi. Mereka berdua mengerti harus menjauhkan tantenya dari momi mereka, sesuai permintaan dedi dengan syarat yang si kembar ajukan, yaitu sebuah permintaan yang akan disetujui apapun yang terjadi. Tidak sekarang mereka meminta, di masa yang akan datang karena si kembar masih bingung. Kakak, caranya gampang. Keduanya berbicara singkat namun mengerti. Lexa mengangguk percaya. Keduanya baru saja turun dari mobil berjalan memasuki mansion bersama. Sedangkan Peli yang sudah terlihat menempel pada momi mereka, keduanya hanya melirik sekilas. Saat berjalan di ruang keluarga, sambil terus berjalan memasuki kamar mereka masing-masing untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Setelah selesai, keduanya pun keluar secara bersamaan. Tepat di depan pintu kamar, mereka saling memandang dan mengangguk dengan kode masing-masing. Kemudian keduanya secara bersamaan ke ruang tamu di mana sudah ada Al, adiknya, dan Momi serta Tante Peli yang terus menempel sesuai apa yang dia katakan. Sedangkan Oma serta opanya entah pergi kemana, karena sejak si kembar datang tidak melihat keduanya. Mom,
Tante Peli minggir, jangan terus menempel sama Momi sana cari pacal. Lancar Lexa memisahkan dan memberikan jarak dengan dia duduk di tengah-tengah antara Momi dan tantenya itu, sedangkan Alex duduk diam saja sambil melihat aksi adiknya itu. Oh, apa karena tidak ada yang mau sama tante ya? Pantesan tante jomblo akut, hihihi, cecar Lexa sambil terkekeh menggoda Peli yang raut wajahnya merah padam seperti memendam marah dan kekesalannya. Siapa yang bilang tidak ada yang mau sama tante? Yang suka sama tante itu tidak hanya 1 atau 2 orang tapi banyak. Lagian tante jomblo itu karena tante memilih calon imam yang lebih baik. Ucap Peli menggebu-gebu dengan menahan amarah dan kekesalannya pada satu ponakannya ini. Alex hanya mengangkat sudut bibirnya sekilas akan tahu sesuatu. Iya, Alex salah Tan yang bilang meski banyak yang suka tapi tetap saja tante jomblo kan? Ucap Lexa dengan nada mengejek sambil menaik turunkan alisnya. Kakak ipar lebih baik aku pergi sebelum jiwa barbarku bangun dan mulai mengamuk. Ketus Peli tanpa menjawab ucapan keponakannya sambil beranjak dan meninggalkan ketiga orang yang berada di ruang tamu. Tante, bawa pulang calon paman. Teriak Lexa menggema di mansion besar itu tanpa merasa bersalah sedikit pun. Yes, berhasil. Batin Lexa kemudian memberi kode pada kakaknya. Alex yang mengerti mengeluarkan iPad-nya dan mengirim pesan pada seseorang. Setelah Peli pergi, si kembar bermain bersama dengan Al di karpet. Itu pria sedari tadi hanya menggelengkan kepalanya pelan, berpikir kenapa semakin kesini semakin jahil dan sedikit barbar akan anak keduanya itu. Sedangkan di kantor, Alexo yang akan bersiap pulang, tiba-tiba mendapat pesan langsung kegirangan. Bagaimana tidak? Misi berhasil meski hanya hari ini saja. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Alexo memanggil Arya melalui mikrofon. Tidak ada lagi teriakan bosnya yang menggema di ruangan itu untuk saat ini. Siap bos, kita pulang. Baik bos, ucap Arya. Keduanya keluar dari dalam ruangan, Alexo menuju lift. Setelah itu keduanya berjalan berdampingan, bukan layaknya bos dan bawahan, melainkan seperti teman, meski sebenarnya lebih dari itu. Sudah biasa keduanya selalu akan menjadi pusat perhatian dimanapun mereka berada, terutama Alexo, sang CEO yang meski wajah dingin dan datar menghiasinya. Ada angin apa bosnya tersenyum seperti itu? Batin Arya, perubahan bosnya ini 190 derajat dari tadi pagi yang uring-uringan, sekarang tersenyum sendiri. Bahkan para karyawan dibuat melongo dan terkesiap dengan perubahan itu. Meski mereka pasti tahu apa penyebabnya, tetap saja mereka kaget. Alexo masuk ke dalam mobil terlebih dahulu, diikuti oleh Arya yang duduk di belakang, kemudian menjalankan mobil dengan kecepatan sedang, dikarenakan perintah bos Alexo, dia sudah tidak sabar untuk menemui istrinya.